Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di areal Bijuwak ini. Mudah-mudahan Allah jadikan merupakan sebuah kebaikan yang kita buat di tempat ini insyaallah. Karena memang kita ingin bicara tentang iman yang sebenarnya dalam agama. Jujur, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam. Mereka mengatasnamakan iman pun iman yang mereka pahami menurut pendapat mereka. Tapi jujur, Allah sendiri yang katakan dengan tegas bahwa Islam dan iman merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ketika ada ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, Allah yang bilang bahwa agama yang Allah akui cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, Allah tidak terima. Allah mengaitkan Islam dan iman ini pada surat Al-Ahzab ayat 35 ketika Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini susunan yang indah bahwa Allah menginginkan manusia paham bahwa setiap makhluk yang tercipta yang bernama manusia di atas muka bumi ini terlahir dalam keadaan apapun dia seorang muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Sehingga Allah menginginkan manusia paham bahwa Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah yakni Islam. Tapi ayat tadi mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Artinya orang Islam mencapai jenjang berikutnya orang yang beriman. Sehingga kalau ulama menyimpulkan tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Karena kalau Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya hukum yang turun. Ada janji indah pada setiap orang yang beriman yang Allah perintahkan. Tidaklah sebuah perintah yang Allah perintahkan kecuali baik untuk orang beriman. Ini perlu dipahami bahwa Allah utus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab Al-Quranul Karim yang merupakan menjadi bagian iman orang yang beriman. Beriman kepada kitab-kitab. Jadi kitab memang yang dibawa Rasulullah SAW dan Nabi Rasul sebelumnya. Dimana kalau orang tersebut beriman dengan iman yang betul,
Allah janjikan jutaan kemuliaan pada setiap ibadah yang dia lakukan. Karena setiap ibadah yang Allah perintahkan pada orang beriman, maslahat buat orang beriman tersebut. Ambillah sebuah contoh surat Al-Hadid ayat 28 ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian sudah beriman, kalian bertakwa, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Ini menandakan nanti ada orang yang beriman dan bertakwa, tapi tidak beriman dengan yang Rasul bawa. Dia orang yang beragama mengatasnamakan Islam, cuma wallahi Rasul nggak mencontohkan yang dia lakukan banyak. Ini pertanyaan Huzaifah ibn Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya tentang kesempurnaan agama. Kata Huzaifah ibn Yaman, "Inna kunna fi jahiliyah wa fi zarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr?" Ya Rasulullah, kami pernah tinggal zaman jahiliyah, kami buruk. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair. Dulu sahabat ketika Rasul diutus sebagai wujud kemuliaan pada alam ini, yakni Nabi akhir zaman, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya Islam ini al-khair. Tidak ada orang mengatakan agama kecuali sebuah kebaikan, bukan sesuatu yang menyulitkan. Makanya banyak hadis yang mengatakan ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Makanya kalau orang beragama Islam menimbulkan kerusuhan dan kerusakan, maaf, dipertanyakan. Ini Islam agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat. Allah yang bilang rahmatan lil alamin, berarti dunia yang masih bisa dibilang alam, Islam masuk. Jadi kalau sampai Islam ini tidak masuk ke sebuah alam di seputar dunia ini, maaf, ini ada yang salah. Allah berikan kemudahan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah. Famshu, kalimat famshu bukan wamsu. Artinya perintah mempercepat untuk melakukan aktivitas. Kalau Allah sudah mudahkan dunia, manfaatkan. Islam adalah sebuah kemudahan. Alasannya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama merupakan sebuah kemudahan. Yassir wa la tu'assiru, bassir wa la tunaffiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Maka kalau nanti ada orang beragama merasa sulit, yuk buru-buru rujuk, ini ada yang nggak benar ini. Atau mungkin agama menimbulkan fitnah, agama menimbulkan kerusakan, agama menghalalkan bom bunuh diri, agama menghalalkan hujatan, cacian, makian dari pinggir jalan. Wallahi tidak ada satupun contoh agama dalam Islam yang Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya kecuali isinya kebaikan. Ini cuma orang beriman yang pahami ini. Karena ayat tadi yang mengatakan, hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berimanlah dengan yang Rasul bawa. Kalau cuma modal iman dan bertakwa tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tidak akan pernah ada bekas dalam agama yang kau berada di atasnya. Qul ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, kalau seluruh ibadahku atas namakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat cara contoh indah Nabi yang mengajarkan kepada manusia bagaimana beliau bermuamalah ma'anas, hubungan dengan manusia. Beliau tidak membedakan ras, suku, bangsa, bahkan agama. Ketika kita paham bahwa mengucap salam antar orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahkan di Islam orang beriman diajarkan untuk mengucapkan salam sama orang kafir. Cuma tidak sama assalamualaikum, tapi salamun ala manittaba'al huda. Ini jarang dipakai, yuk budayakan.
Tertulis dalam Sahih Bukhari, surat Nabi kepada para raja-raja kafir. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hiraqla azimi Rum ila Kisra ila Mukaukis. Kepada Raja Heraklius pembesar bangsa Romawi, kepada Kisra, kepada Mukaukis. Beliau mengatakan, salamun ala man ittaba'al huda. Kita mau contoh siapa lagi kalau bukan beliau, betul? Ini menandakan Rasul pun berhubungan dengan non-muslim. Dan dakwah kepada mereka dengan tingkah laku. Kapan tingkah laku dikatakan bukti sebuah iman? Ketika orang beragama dengan betul dan dia mempraktekkan di luar tempat ibadahnya. Anda jangan terkecoh dengan bacaan yang bagus, jumlah yang banyak. Tunggu dulu. Yang paling penting setelah terjadi ibadah, bagaimana keadaan dia? Itu yang paling penting. Contohlah yang paling mudah. Kita bicara sholat. Ini kan iklan dalam Qur'annya kan, sholat tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau kamu sholat tetap berbuat keji dan munkar, maaf, sholatmu kritisi. Ini ada yang nggak benar. Kau lakukan takbir tapi kau buat sebuah kerusakan. Allahu Akbar, kau lawan orang tuamu. Allahu Akbar, tak kau tegur sapa mertuamu. Allahu Akbar, anakmu tak kau berikan contoh. Allahu Akbar, kau pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar, mana hubunganmu dengan tetanggamu? Allahu Akbar, kau tak mencontohkan kebaikan. Allahu Akbar. Ini bukan hal yang main-main. Kita bicara iman yang sebenarnya, yang Allah katakan dengan bahasa yang mudah, yu'tikum kiflain min rahmatih. Kalau imanmu betul, di mana imanmu kepada Allah dan takwamu kepada Allah, imanmu kepada apa yang Rasul bawa, Allah janji yu'tikum kiflain min rahmatih. Ada dua rahmat yang Allah janjikan setelah kau beribadah. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya dalam hidupmu. Tidak perlu pakai amsal diberikan sinar di atas kepalamu, tidak perlu. Artinya kau akan diberikan kemudahan, fleksibilitas dalam sosialisasi. Karena agama ini sangat mudah sekali. Bahasanya rahmatan lil alamin tadi. Jadi kalau sampai orang beragama terus tidak bisa bergaul, buru-buru tobat. Ada yang nggak benar ini? Kalau sampai orang mengatasnamakan agama tak bisa mencontohkan sebuah kebaikan, buru-buru tobat. Mumpung hayat masih di kandung badan. Ini umur nggak lama, sitin wa sab'in, 60-70, perhitungan dunia, perhitungan langit cuma sejam setengah loh. Hati-hati. Cuma gara-gara salah paham akan sebuah kebaikan yang kalian anggap baik, kerusakan yang akan dipertontonkan. Nuwallihi ma tawalla. Begitu kan bahasa Quran An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Wa may yushakkikir rasula, kata Allah, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, perintah beragama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah Allah jelaskan al-huda, al-huda al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Enggak ada alasan kita tidak paham hukum. Ini Rasul mendakwahkan manusia, semua sudah sampai. Jangankan bicara halal dan haram, maaf, bahkan sampai cara buang hajat pun Islam ajarkan, betul? Ma'akmal hadzal din, betapa sempurnanya agama ini. Orang beriman yang imannya betul-betul karena memang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah betapa banyak kemuliaan pada ibadah yang dia lakukan. Secara umum ayat tadi Al-Hadid ayat 28 ini,
Allah berikan cahaya dalam hidupnya, hidupnya akan menerangi masyarakat lainnya. Dia akan memiliki karakter penghuni surga. Apa karakter penghuni surga? Qaribin, hayyin, sahlin. Ini karakter penghuni surga. Qarib, fleksibel dalam bersosialisasi, mudah akrab dengan manusia. Hayyin, perekat umat, mudah sekali untuk masuk dan menjadi bagian sebuah kebaikan. Sahlin, mudah, tidak ruwet, menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan, karena dia tahu dunia ini alam kemungkinan. Sehingga manakala dia bersahabat dengan seseorang, berfikirnya bukan apa manfaat dia buat saya, bukan, tapi apa manfaat saya buat mereka. Ini orang hebat. Orang yang berpikir apa manfaat saya buat mereka, bukan apa manfaat mereka buat saya. Mengerti cinta yang sejati dalam agama, ya ini mencintai sesuatu karena kekurangan yang kita lihat. Bukan hanya sekedar menjadi hakim buat sebuah kekurangan, menyiapkan stok maaf yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Subhanallah. Allah janji yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lahum. Allah akan ampunkan mereka, dan efek orang yang diampunkan oleh Allah akan datang sebuah kemudahan dalam hidupnya. Masya Allah. Orang yang beriman, orang yang Allah berikan kemuliaan, orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang tahu sekali bukan cuma sekedar gugur kewajiban, karena ada inti sholat yang Allah katakan qad aflahal mu'minun. Lagi-lagi orang beriman yang disebut, bukan qad aflahal muslimun, qad aflahal mu'minun. Beruntung ini orang yang beriman. Kenapa dikatakan beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang yang khusyuk dalam salatnya. Kenapa mereka khusyuk? Karena sabar dikedepankan perintah Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Bukan salat yang bikin sabar, sabar yang menyempurnakan salatnya. Beruntung dia karena khusyuk dalam salatnya. Kalau dia sudah khusyuk, wal khashiina wal khashiat, orang yang betul-betul khusyuk karena memang dia paham sabab kekhusyuan itu datang, sabar yang dikedepankan, ilmu yang dia miliki. Dia tahu bahwa ibadah merupakan isti'anah, cara dia meminta kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majlis salat Jumat yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib berwasiat buat diri khatib pribadi dan antum sekalian, usikum bitaqwallah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, agar kita merasakan bahwa takwa ini merupakan pintu datangnya pertolongan Allah. Karena wujud kita di atas dunia ini adalah izin Allah. Tentu semua yang ada di dunia ini menginginkan yang baik, dan kita tahu semua yang baik adanya di sisi Allah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Dan bagaimana orang bisa taat kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah? Ini perintah dalam agama, yuk kenal Allah. Untuk mengetahui bahwa ada istilah tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Belajar mengenal Tuhan Allah yang memiliki rububiyah, sehingga kita sadar kita ini makhluk yang dicipta. Kalau kita sadar diri kita makhluk yang dicipta, kita punya pencipta. Sehingga kita akan sadar hidup di dunia ini kalau tanpa Allah tidak ada gunanya. Allah perintahkan kita untuk sebuah kebaikan karena Allah tahu sekali bahwa sabab kebaikan yang diperintahkan maslahat buat kamu yang mau melakukan. Kebayang tidak kalau kita tidak kenal Allah? Waktu bergulir begitu saja, umur bukan makin tambah makin kurang, kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Apa sih yang kita hayalkan dari dunia ini?
Harusnya mulai kita berpikir apa yang bisa kita ambil dari dunia ini. Karena orang yang mirip kita sudah dulu ada, atau cita-cita yang masih kita hayalkan orang pernah punya. Lihatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Yang jadi permasalahan buat orang Islam, kalau kematian mendatangi dia, kan putus semua hubungan, betul? Kecuali bekas hidupnya. Yang pertama, sedekahnya waktu hidup. Yang kedua, ilmunya yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nggak ada istilah dunia yang kita kejar akan kita bawa mati, tidak. Mobil mewah yang kau banggakan, motor hebat yang membuat engkau membusungkan dada, rumah yang tinggi, tanah yang luas. Demi Allah, jadikan takziah sebagai pelajaran buat kita. Kafabil mautin nasiha, jadikan maut sebagai nasihat. Tidak ada mayit orang Islam ngantongin STNK, betul? Tidak ada mayit orang Islam bawa sertifikat. Tidak ada yang namanya mayit orang Islam kuburannya lebih lebar daripada 2x1. Ayo ambil pelajaran. Kalau Allah wafatkan kita sekarang, apa yang kita bawa menghadap Allah? Sementara jujur, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Dan wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan, dan tak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Bagaimana kita bisa tenang sementara kita nggak tahu apa yang terjadi? Wallahi, mulai kencangkan iman kita. Yuk belajar iman yang sebenarnya. Kita akan mulai pada hari ini safari dakwah kita untuk mengabarkan hal yang seperti ini, insyaallah. Semoga Allah jadikan kemuliaan. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidaina wa umur watanina wa umur biladina Indonesia hadha ya Allah wa umur buldanil muslimin amah fi ayyi makanin kan, fi Suria, fi Masri, fi ayyi makanin kan, fi Yaman, wa fi Rohingya, wa fi ayyi makanin kan. Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur ummat Muhammad. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.